Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas koneksi antar materi modul 2.2 oleh Yuliawati, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 1 Cibadak. Pertanyaan pemantil 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama adalah perubahan pengetahuan. Pembelajaran sosial dan emosional dapat meningkatkan kompetensi dan penghasilan pencapaian akademik lebih baik, serta kesejahteraan psikologi atau well-being lebih optimal. Yang kedua, perubahan keterampilan. Melatih dan menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness, membantu individu yang lebih terhubung dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain dengan penerapan pengembangan dan peningkatan 5 KSE yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu perubahan sikap. Sebagai pemimpin pembelajaran dengan mempelajari KSE ini, adanya peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleransi terhadap orang lain, dan lingkungan sekolah diimplementasikan melalui pembelajaran eksplisit, integrasi dalam praktek pengajaran guru, serta penguatan KSE, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan pemantil kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? 1. Kaitan PSE dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan PSE, guru dapat menciptakan kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga murid menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Yang kedua, kaitan PSE dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi oleh seluruh komunitas sekolah. Ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, kaitan PSE dengan visi guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial dan emosional dapat menciptakan iklim positif di kelas dan budaya baik sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan harapan sekolah, karena KSE membentuk karakter murid melalui 5 tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Yang keempat, kaitan PSE dengan budaya positif. Dengan pembelajaran sosial dan emosional akan menumbuhkan pembiasaan kecil tetapi dilaksanakan secara rutin. Hal ini dapat mewujudkan iklim sosial emosional yang positif sehingga terbentuklah budaya positif di sekolah. Komunitas pembelajar dapat meningkatkan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. 5. Kaitan PSE dengan memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran untuk mengelola emosional. Ini adalah salah satu terpenting yang diperhatikan oleh guru untuk membentuk karakter murid, persiapan mengajar, minat, dan profil belajar murid. Ini sangat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terfokus pada murid. Pertanyaan lanjutan. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga 2. Setelah mempelajari modul ini, ternyata. Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 4. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. A. Bagi murid, B. Bagi rekan sejawat. Jawaban untuk nomor 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional ini tidak perlu ada pengembangan dalam pembelajaran.
KSE atau kompetensi sosial emosional ini akan terbentuk secara alami, sehingga tidak ada kaitannya dengan pembelajaran lain. Jawaban kedua, setelah mempelajari modul ini, ternyata kompetensi sosial dan emosional dapat ditumbuhkan dan dibentuk melalui pembelajaran sosial dan emosional. Belajar untuk mengelola sosial dan emosionalnya penting bagi murid hingga guru untuk dapat terwujudnya iklim kelas, budaya positif, serta penguatan kompetensi sosial emosional bagi seluruh komunitas sekolah. Jawaban ketiga, 3 hal mendasar yang penting saya pelajari. Yang pertama, penerapan pembelajaran KSE yang meliputi kesadaran sosial, manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan berelasi, keputusan yang bertanggung jawab untuk murid dan guru serta komunitas sekolah. Yang kedua, menciptakan iklim kelas dan budaya positif dengan cara penerapan melalui praktek guru dengan kesadaran diri, gaya interaksi murid, berempati terhadap orang lain, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat, berkomunikasi dengan baik, konsistensi, serta partisipasi aktif orang tua. Jawaban keempat, A. Perubahan yang akan saya terapkan bagi murid di kelas. Yang pertama, menciptakan iklim kelas dan budaya positif. Yang kedua, mengajar KSE dengan pengajaran eksplisit. Yang ketiga, menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologi atau well-being secara optimal. B. Perubahan yang akan saya terapkan bagi guru di sekolah. Yang pertama, terintegrasi pada praktek pengajar guru kurikulum akademik. Yang kedua, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan kependidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.